Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Alia dengan NPM 2023-110112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan Quiz 1 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di dalam quiz ini, saya membuat 10 soal analisis kode Python dan 10 soal penerapan kode Python yang diambil dari materi pertemuan 1 sampai 3, yaitu tentang pengenalan Python, variabel dan tipe data, operator, serta struktur data sederhana seperti list, tuple, dictionary, dan set. Setiap soal yang saya buat akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari tujuan kode, cara kerja, hasil yang muncul di layar, hingga penjelasan konsep dasarnya. Oke, pertama saya akan membuat soal analisis kode Python. 10 soal analisis kode Python. Sini, saya akan membuat dulu X sama dengan 5, kemudian Y sama, dan ketik 5, kemudian ketik print X tambah dengan enter, ya, seperti ini. Kemudian saya akan menjalankan terlebih dahulu. Kita lihat keluaran dari kode yang telah kita masukkan ini. Oke, di sini keluarannya adalah 10. Jadi kode ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengubah tipe data agar operasi bisa berjalan. Jadi di sini kita telah menuliskan X sama dengan 5 dan Y sama dengan tanda petik 2, di dalamnya ada 5. Jadi Y di sini itu tipe datanya adalah string, beda dengan X yang sebelumnya yaitu integer. Di sini string karena dia menggunakan tanda petik di sini, kemudian baru ada nilainya. Nah, setelah itu kita memasukkan perintah print X ditambah int. Nah, jadi di sini sebelumnya kan kita sudah memasukkan Y itu nilainya bentuknya string, yang mana nilainya itu 5. Tapi di sini bukan integer, yaitu string. Tetapi ketika kita ingin menambahkannya dengan X, sini diubah tipe datanya yang sebelumnya adalah string menjadi integer. Jadi Y di sini diubah menjadi integer, jadinya X ditambah Y. Jadi X di sini 5, Y-nya diubah jadi integer, yaitu 5, jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi begitu untuk soal yang pertama. Jadi kode yang saya buat ini berguna untuk memahami konversi tipe data agar tidak error saat operasi aritmatika. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2, analisis operator pembagian. Jadi di sini saya akan ketik dulu A sama dengan 10, Y sama dengan 3. Setelah itu print A slash B, kemudian print A slashnya 2 kali, dan B. Oke, kemudian saya akan menjalankannya. Kita akan lihat keluarannya. Oke, di sini sudah ada keluarannya, hasilnya 3,33353. Jadi kode ini membandingkan dua jenis pembagian. Yang ini A slash B slashnya ada 1, menghasilkan pembagian biasa yaitu float. Jadi hasilnya itu 3,33333 dan seterusnya. Dan yang ini A slashnya 2, ada 2 slash di sini, B menghasilkan pembagian bulat atau floor division. Hasilnya itu adalah 3. Jadi dia membulatkan yang tadinya yang ini tadi dia bentuk float, jadinya 3,333 dan seterusnya. Sedangkan yang ini hasilnya adalah dibulatkannya yang tadinya 3,33 menjadi 3. Jadi kode ini berguna untuk membedakan hasil pembagian desimal dan pembulatan ke bawah. Oke, coba kita. Nah, jadi yang tadi hasilnya 3,33 sekian, kalau misalkan kita pakai yang ini, dia otomatis akan dibulatkannya menjadi 3. Oke, selanjutnya saya akan mengetik terlebih dahulu kodenya. X sama dengan 7, kemudian Y sama dengan 7 juga. Kemudian kita ketik print X is Y. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan operator is di sini fungsinya itu adalah membandingkan apakah kedua variabel menunjukkan ke objek yang sama atau tidak. Jadi di sini kan kita sudah lihat X itu nilainya 7 dan Y itu ada nilainya 7. Jadi ketika dia print apakah X is Y, jadi apakah dia tuh membandingkan apakah dua variabel ini menunjukkan ke objek yang sama atau tidak di memori. Jadi kalau misalnya kita ketik seperti ini, dia akan false karena perbedaan nilai yang disimpan. Kita ketik 7 lagi, dia akan true karena X itu sama dengan Y. Oke, kode 4. Sini saya akan ketik terlebih dahulu kodenya, nilai sama dengan sini nilainya 80, 95, 100. Kan print ingin nilai. Oke, kode yang sudah saya ketik dan kita akan run. Nah, sini. Oke, di sini hasilnya 80 dan 100. Kenapa demikian? Jadi sini kode ini mencari nilai terkecil dan terbesar. Jadi di sini kita bisa lihat nilai itu isinya ada 80, 95, dan 100. Nah, di sini kita mengetikkan print, jadi cetak min nilai. Jadi di sini dia meminta minimal atau nilai terkecil dari semua nilai yang ada di sini. Kita bisa lihat nilai yang terkecil adalah 80. Setelah itu max. Sini max nilai. Jadi maksimal dari semua nilai di sini itu berapa itu? Kita bisa lihat di sini yaitu 100. Jadi alasannya mengapa keluarannya bisa 80 dan 100 karena dia meminta untuk mencetak nilai dari minimum nilai yang ada di sini yaitu 80, cetaknya di sini, dan maksimal atau maksimum nilai yang ada di sini yaitu 100. Jadi cetaknya di sini 100. Oke. Kemudian next lagi kita akan mengetikkan nama. Nah, selanjutnya string Java. Print. Ya, kita akan jalankan. Oke, keluarannya itu adalah true. Jadi penjelasan kodenya seperti ini. Jadi kode ini memeriksa apakah huruf A
ada di dalam string yang kita masukkan di sini, yaitu Zahra. Jadi dia mengecek apakah A ini ada di dalam string ini. Kita bisa lihat di sini bahwa itu ada 2, sini 1 dan 2. Makanya dia munculnya true. Tetapi kalau misalkan kita ganti A ini menjadi I atau huruf yang tidak ada di sini, kita akan jalankan, maka dia akan false. Jadi fungsinya itu memeriksa apakah huruf yang ini yang kita mau cari ini ada di dalam string ini. Jika ada, maka keluarannya akan true seperti ini. Tapi jika tidak ada, ini keluarannya akan false. Oke, lanjut lagi ke soal yang nomor 6, yaitu analisis operator penugasan gabungan. Saya akan ketik dulu X sama dengan 10 dan X plus sama dengan 5 dan X ini sama dengan 3. Kemudian kita ketik print X 4 print X. Oke, lalu kita jalankan. Oke, hasilnya di sini kita bisa lihat hasilnya 12. Jadi operator plus sama dengan ini digunakan untuk menambahkan nilai variabel secara singkat. Jadi yang tadi awalnya X itu adalah 10, kemudian dia kasih tahu lagi X plus sama dengan 5. Berarti X yang 10 tadi itu ditambahkan dengan 5. Kemudian lanjut lagi ke baris selanjutnya, X minus sama dengan 3. Jadi X yang tadi sudah ditambahkan 5, kemudian X-nya dikurangi lagi dengan angka 3. Makanya di sini keluarannya itu adalah 12. Karena X yang awalnya 10 tadi ditambahin 5 menjadi 15, kemudian dikurang oleh angka 3, jadinya 12. Oke, untuk baris selanjutnya, kode nomor 7. Saya akan ketik. Jadi di sini saya akan menganalisis perubahan elemen list. Jambu. Oke, kemudian 2, 1, 9, jeruk. Kemudian print buah. Catat 5. Oke. Oke. Jadi kode yang telah kita buat tadi itu keluarannya jadi seperti ini. Apel, jeruk, dan mangga. Jadi penjelasannya list bersifat bisa diubah. Jadi list itu kan bisa diubah nilainya. Jadi nilai yang di sini itu bisa diubah. Nah, di sini kita bisa lihat buah di yang satu ini. Jadi kan ini hitungannya 0, 1, 2. Nah, di yang jambu ini diubahnya menjadi jeruk. Itulah mengapa ketika kita print buah, urutannya tidak apel, jambu, mangga, tetapi jadi apel, jeruk, dan mangga karena jambu yang di sini tadi sudah diubah menjadi jeruk. Jadi ini cocok untuk data yang bisa berubah seperti daftar nama atau stok barang seperti itu. Jadi elemen pada indeks ke-1, indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Nah, dia bilang di sini buah pada indeks ke-1, di indeks satunya ini diubah menjadi jeruk. Makanya jeruk ada di sini, tetapi jambunya tidak ada. Coba kalau kita buat lagi buah, kita ubah indeks keduanya menjadi durian. Durian. Oke, seperti ini. Maka mangga yang di sini akan berubah menjadi durian. Oke, seperti ini ya. Jadi apel, jeruk, dan durian. Jadi jambu dan mangga itu udah diubah di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis error pada tuple. Di sini akan saya ketikkan jambu angka sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian angka sama dengan 5. Oke, sini saya mau menganalisis error pada tuple. Oke. Sini kan saya sudah mengetikkan kode berikut. Terus saya ingin mengubah angka ini di indeks ke-0. Sini kan 0, 1, 2. Nah, di indeks ke-0 ini saya akan mengubah angkanya menjadi 5. Tetapi ketika saya run, dia error seperti ini. Jadi di sini sudah dijelaskan tuple object doesn't not support item assignment. Jadi kode ini error karena tuple bersifat tidak bisa diubah. Jadi dia sudah tetap seperti ini, tidak bisa diubah lagi kecuali kita ubahnya di sini. Sini. Tapi karena kita mau ubahnya di sini, mengubah angka di indeks ke-0 menjadi 5, dia tidak menerima. Jadi kita hanya bisa membaca isinya, bukan mengganti nilainya. Jadi makanya di sini ada error. Jadi untuk tuple itu tidak bisa mengganti datanya. Jadi tujuannya agar data tetap aman dan tidak bisa dimodifikasi. Seperti itu. Itulah kenapa dia bisa error. Oke, kita akan perbaiki dulu. Karena ini tidak bisa, jadi kita cetak angkanya saja. Nah, betul. Jadinya seperti ini. Karena sudah dimasukkan seperti ini, jadi dia tidak bisa diubah lagi. Misalkan kita mau mengubah 2 ini menjadi 10 misalkan. Kita tidak bisa dengan menggunakan kode ini. Jadi tuple itu sudah tidak bisa diubah. Ya, jadi kita hanya bisa membaca isinya, bukan mengganti nilainya. Oke, selanjutnya, nomor 9, analisis penambahan data pada dictionary. Di sini saya akan ketik nilai. Di sini saya akan menambahkan data pada dictionary. Yang berawal, sini ada Zahra, dengan nilai 97, dan bukan. Oke, kemudian nilai ini kita print nilainya. Kita klik enter. Nah, di sini kita telah menuliskan kode-kodenya dan keluarannya seperti ini. Zahra nilainya 97, Manda nilainya 93, Daniela nilainya 80. Oke, saya akan jelaskan. Jadi kode ini menambahkan pasangan kunci nilai baru ke dalam dictionary. Jadi awalnya kan ada 2. Di sini nilai kode ini baris pertama nilai Zahra dengan 9 dan Manda 93. Nah, kemudian kita ingin menambahkan nilai baru. Jadi kita menambahkan data baru ke dalam dictionary menggunakan perintah ini. Jadi nilai stringnya siapa? Nilai sama dengan 80 dan print nilai. Makanya di sini ditambahin bukan hanya Zahra sama dengan 97 dan Manda sama dengan 93, tetapi juga ada nilainya di sini. Kemudian jika kita ingin menambahnya lagi, kita tinggal ketik. Kemudian di sini ketik 7. Nah, maka lala ini dan nilainya akan ada setelah ini. Kita run. Oke. Dia muncul. Jadi ini tuh fungsinya untuk menambahkan nilai baru ke dalam dictionary. Jadi kita bisa menggunakan ini nilai terus lala sampai dengan 7.
terakhir di sini analisis data unik dalam set. Jadi di sini tentang set data sama dengan 1, 2, 3, 4, dan print data. Kita print, kita misalnya, oke, sini kita lihat. Di sini kan kita sudah memasukkan data itu nilainya 1, 2, 3, 4, dan 2. Lalu ketika kita print data, keluarannya hanya 1, 2, 3, 4. Tapi 2 yang di akhir itu tidak muncul di sini. Mengapa demikian? Karena set hanya menyimpan nilai unik. Jadi angka yang duplikat, ini kan 2 ini kan ada 2 di sini duplikat. Kan otomatis dihapus, jadi dia hanya menyimpan 1 saja nilai. Oke, kita tambah lagi misalkan nilainya 1. Betul. Maka dia tidak akan bertambah, dia tetap akan seperti ini. Karena duplikat. Jadi tidak perlu untuk dicetak kembali. Dia hanya menyimpan nilai unik, nilai unik saja. Jadi angka yang duplikat otomatis akan dihapus. Oke, selanjutnya ke bagian B, yaitu soal penerapan kode Python. Pertama, program input dan output. Jadi saya akan tuliskan nama input, sini masukkan nomor integer input. Nah, situ sebenarnya ini udah bisa langsung di tag aja, sudah dibantu. Kita akan ketik manual saja, masukkan nomor ini. Oke, kemudian kita print sini. Saya nah, sini kita masukkan nama, dia akan keluar nama kita sini, kemudian umur saya, terus sini saya tambahin tahun. Oke, print. Kita akan running. Dia meminta kita untuk memasukkan nama, masukkan nama kita, Zahra, enter. Lanjut lagi dia minta kita untuk memasukkan umur, umurnya 19 tahun, enter. Oke, jadi dia akan otomatis, halo nama saya Zahra, umur saya 19 tahun. Oke, jadi program ini meminta pengguna atau user untuk memasukkan nama dan umur, lalu menampilkannya kembali. Jadi di sini dia meminta kita untuk memasukkan nama, jadi di sini pakai input. Berarti dia meminta user untuk memasukkan namanya di sini, seperti yang di awal tadi. Kemudian dia minta lagi untuk memasukkan umur dengan tipe data integer. Kemudian dia perintah untuk mencetak sini, halo nama saya. Kemudian ada nama. Nama di sini akan sesuai dengan nama apa yang kita masukkan di sini tadi. Dia akan keluar di sini, ini contohnya. Kemudian umur saya, umur yang tadi, integer tadi yang kita masukin umurnya berapa, dia akan keluar di sini. Jadi fungsi input ini digunakan untuk mengambil data dari user. Fungsi input ini digunakan untuk mengambil data dari user. Dan integer ini mengubah string menjadi angka. Jadinya 19 ini diubahnya menjadi angka. Oke, selanjutnya program operator logika. Jadi X, print X kecil dari 5, and X lebih besar dari 0, salah, X lebih kecil baru, lebih kecil dari 15. Nah, jadi di sini X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil 15. Sekarang, oke, sini keluarannya adalah true. Jadi program ini tuh memeriksa apakah nilai X berada di antara 5 dan 15. Kita ketahui bahwa X di sini ada 10. 10 sendiri itu lebih besar dari 5, yang pastinya, dan dia lebih kecil dari 15. Makanya di sini keluarannya itu adalah true. Nah, kemudian ketika kita ubah jadi 16, keluarannya false. Mengapa demikian? Di sini kita lihat. X di sini kan 16 nilainya. Terus dia bilang X lebih besar dari 5, betul nggak? Betul kan? And X lebih kecil dari 15 nggak? Di sini kita tahu 16 di sini kan lebih besar dari 15. Jadi yang ini itu nilainya false ya. Ya, nilainya false kan. Nah, mengapa di sini false? Di sini kan true and false. Karena ketika kita menggunakan operator logika AND, kedua kondisi yang ada di sini itu harus bernilai true agar keluarannya true. Tapi salah satu saja dari sini itu bernilai false, maka perintah ini akan keluarannya false seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi jika kita menggunakan operator logika AND, maka keluarannya adalah false. Oke, kita lanjut. Program menghitung balas lingkaran. Di sini I itu adalah 3,14. Kemudian R atau jari-jarinya 7. Plus sama dengan I kali R. Jadi sini pangkat 2. Kemudian plus lingkaran. Terus X. Kita akan run. Oke, sini hasilnya. Jadi ini menggunakan konstanta P dan rumus luas lingkaran. Jadi R kali label bintang ini itu berarti pangkat 2. Jadi P dikali R pangkat 2. Kemudian hasilnya seperti ini. P di sini kan 3,14 dikali R-nya jari-jari itu adalah 7 dipangkatkan. Jadi hasil dari P kali R pangkat 2 cetaknya luasnya menjadi 153,8. Jadi program ini melatih untuk menggunakan konstanta dan operator eksponen. Oke, selanjutnya sini saya akan membuat kode program untuk menambah elemen list. Contohnya dalam situ ya, di sini besar dan sini nanti. Oke, kemudian teman dot open and kita tambah contoh print teman. Salah. Oke, keluarannya ini Manda, Sarah, Naila, dan Syafa. Oke, saya akan menjelaskan. Sini kan pertama kita sudah memasukkan teman itu. Di sini ada Manda, Sarah, dan Syafa saja. Tetapi kenapa? Manda, Sarah, dan Naila. Tapi kenapa di sini menjadi 4? Jadi dia bertambah 1. Syafa ini ikut ke dalam teman. Kita lihat kode ini. Teman dot append ini. Jadi kode ini fungsinya
untuk menambah elemen baru ke dalam list. Kode ini. Jadi kenapa? Makanya si siapa ini masuk ke dalam sini karena kita telah menambahkannya terlebih dahulu sebelum kita print. Tapi kalau misalnya kita print di sini, teman, maka siapa tidak akan termasuk. Tuh, lihat sini. Sini siapa tidak ada, dan sini yang ditambahin tadi. Ketika ditambahin siapanya, terus baru di print, kemudian temannya, maka siapa akan ikut ke dalam sini. Kita tambah lagi teman. And, kemudian Lala. Lala ini otomatis akan muncul setelah nama siapa. Tuh, seperti ini. Jadi ini berguna untuk menambah data ke dalam daftar tanpa membuat ulang. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan orang lagi, misalnya menambahkan data lagi, data baru lagi ke dalam list, ke dalam daftar list, kita tidak harus membuat ulangnya lagi. Jadi kita cuma bisa menambahkannya tanpa perlu repot-repot untuk membuat ulang kembali. Seperti itu. Oke, selanjutnya sini saya membuat kode program untuk akses people. Ini menggunakan koordinat 10 koordinat x apa koordinat sikutmu seperti ini menekan. Oke. Jadi tuple ini berfungsi untuk menyimpan data tetap, jadi kita tidak bisa mengakses nilainya dengan indeks. Jadi koordinat x cocok digunakan untuk data yang tidak boleh diubah. Jadi tuple ini cocok digunakan untuk data yang tidak boleh diubah. Kenapa dia menampilkan angka 10? Karena di sini koordinat x dia meminta untuk print koordinat indeks ke 0. Jadi kita tahu di sini indeksnya kan di sini 0 dan 1. Kita tambah lagi ini. Terus kita ubah menjadi 3. Keluarannya otomatis akan menjadi 40. Sini 40. Karena dia meminta mencetak koordinat ini. Jadi dia masuk ke sini koordinat ke indeks ketiga. Jadi carinya dari sini. Sini 0, indeks ke 0, indeks kedua, indeks ke 1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Makanya ketika dicetak koordinat x, ketika dicetak sini 40 karena dia hanya meminta koordinat di indeks ketiga. Jadi juga kalau misalnya kita ubah jadi 2, dia akan muncul angka 30 karena ini indeks kedua. Seperti itu. Kemudian sini membuat program menggunakan dictionary. Baik, sebentar. Lala 93. Print nilai nano. Terus sipil nano. Sekarang di sini nilai nana adalah 989. Jadi dictionary ini menyimpan data dengan pasangan kunci dan nilai. Jadi kita bisa mengakses nilainya menggunakan atau berdasarkan kuncinya. Jadi dia satu paket. Jadi nana 9 nilainya adalah 93. Seperti itu untuk dictionary. Sangat sederhana. Kemudian set untuk nilai yang unik. Sini tempat angka 1 tapi angka. Oke. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, set itu otomatis menghapus nilai duplikat. Jadi outputnya itu, jadi kan kita bisa lihat angka itu ada 1, 6, 3, 6, dan 8. Kemudian ketika dia memasukkan perintah print angka, cetak angka, sini angka yang dicetak 8, 1, 3, dan 6. Nah, sedangkan di sini 6-nya ada 2. Jadi dia otomatis menghapus nilai yang duplikat atau yang double. Jadi dia hanya menuliskan 6-nya ada 1 di sini. Jadi set ini berguna untuk data yang tidak boleh ganda. Jadi data yang tidak boleh ganda itu, jadi data yang ganda itu otomatis akan dibuatnya menjadi 1 sini. Jadi hanya ditulis 1 saja, tidak 6,6 lagi. Jadi tidak akan membuat datanya menjadi ganda atau lebih dari 1. Oke, seperti itu untuk set lebih sederhana. Kemudian akan ke cadangan atau if else. Di sini kalau 9 15. If A lebih besar dari B, bisa langsung otomatis kita cek yang print A lebih besar, enter, kemudian kita pakai else. Kedua, kita enter lagi, print, bisa langsung kita tap sebenarnya sini. Oke, lalu kita run. Jadi program ini membandingkan dua angka, sini ada 2 angka, A dan B, karena A itu lebih besar, maksudnya A itu lebih kecil dari B, sini A8 dan B 13, maka output B itu, maka outputnya itu B itu menjadi lebih besar. Karena di sini kita lihat, jika A lebih besar dari B, kita lihat di sini A-nya 8 dan B-nya 12. Apakah A itu lebih besar dari B? Tidak kan? Jadi nilainya di sini adalah false. Karena false, dia kembali ke A sini, dia kembali ke sini. Makanya di sini dia cetak B lebih besar. Karena nilainya di sini adalah false. Tapi kalau misalnya kita ubah ini, oke, nah kita ubah A apakah lebih kecil dari B, maka dia lihat kembali A di sini 8 dan B di sini 12. Nah, 8 itu kan kecil dari 12, maka di sini nilainya true. Kalau true, dia langsung print A lebih besar. Makanya di sini kita bisa lihat A lebih besar. Beda seperti yang tadi, kalau misalkan seperti ini, apakah A lebih besar dari B? Karena dia false, dia tidak mengeprint ini, tapi langsung ke else-nya. B lebih besar, seperti ini. Jadi itu untuk program percabangan if else. Kemudian lanjut. Ini itu total rata-rata. Jadi nilai sini masukkan 40, 90 dan sum nilai.
Jadi sudah ada bantuan dari guru kolek total, gitu. Lem, lihat, lihat, print, total, sama, satu, dan lagi, rata-rata. Oke. Akan dilakukan, misalnya ini totalnya 257, rata-ratanya 85,66667. Jadi fungsi sum yang di sini itu yaitu adalah menjumlahkan keseluruhan nilai yang ada di sini. Jadi kan dia bilang total sama dengan sum nilai. Jadi menjumlahkan semua nilai yang ada di nilai ini, jumlahkannya. Jadi ini 80 ditambah 90 ditambah 87, itu dijumlahkannya, dan hasilnya ini. Jadi fungsi sum ini untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada di sini. Kemudian rata sama dengan total slash atau bagi len nilai. Jadi len ini len menghitung jumlah datanya. Jadi jumlah data yang ada di sini itu berapa? Jumlahnya kan 3. Jadi 257 hasil dari total ini, total semua ini dibagi oleh 3. Jadi len ini fungsinya untuk menghitung jumlah data. Jadi len nilai berarti menghitung jumlah data yang ada di nilai ini. Itu ini. 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 nilai. Kalau tambah lagi, misalkan 80 lagi. Dan 3. Lennya berarti ada, len nilainya berarti 4. Dan jumlahnya juga beda. Jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membuat program list dan dictionary penggabungan. Ini siswa sama dengan fungsiku kita enter. Ouch. Seperti ini. Kemudian kolom nama. Jalan. Seperti ini. Di sini. Sini. Ouch. Salah ketik. Maaf. Sini. Sini. Jalan 7. Sini. Pertama, tambahkan lagi. Sini. Sebenarnya langsung kita kerjain. Tetap. Klik tab. Oke. Ini kemudian tab print. Sini. Ini harus karena ini string. Kita akan buat seperti ini. Print. Angka siswa dengan nilai tertinggi. Saja. Max. Mahasiswa. Ini 9. 9. Ini tidak. Oh, mungkin. Oke, terima mahasiswa dan tadi Mas mahasiswa komisi sama dengan X-nya di sini sudah. Oh, X. Oke, jadi di sini program ini menggunakan list berisi dictionary. Ini yang mana fungsi max di sini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari yang ada di sini. Jadi nilai yang terbesar yang ada di sini. Jadinya keluarannya seperti ini. Jadinya fungsi ini max mahasiswa, key sama dengan lambda x titik dua x nilai digunakan untuk mencari data dengan nilai terbesar yang ada di sini. Nah, kita tahu di sini nilai terbesarnya itu adalah 97, yang mana dimiliki oleh Zahra. Makanya di sini dia print mahasiswa dengan nilai tertinggi adalah namanya Zahra dan nilainya 97, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.